Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani, NPM A1M022014 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mereview salah satu video dari channel YouTube-nya Pecah Telur. Pertama kita buka dulu Chrome, lalu kita buka YouTube dan cari channel Pecah Telur. Di sini saya mengambil salah satu video Pecah Telur, yaitu hijrah dari jualan bir ke micina halal. Kita buka videonya dan kita tonton terlebih dahulu. Halo, nama saya Timothy. Saya pendernya Opan Bar Malang. Halo, saya Rengga, saya chefnya dari Opan Bar Malang. Opan Bar itu ada di Jalan Blitar, Malang, sama ada di Jalan Kayu Tangan. Kita partner kerja. Kalau saya sendiri sih sebagai operasional dan sebagai pengembangan bisnis juga bisa masuk sama saya juga. Mas Rengga ini sebagai produk. Saya develop produk baru, ya buat menu-menu baru lah. Iya, betul. Head chef. Mie itu gampang diterima sama orang Indonesia ya. Kebetulan mie juga gampang juga untuk diproduksi. Dan mie itu bisa makanan harian. Target marketnya juga memang mie pastinya. Tapi kita ada lainnya juga, ada dimsum, terus juga ada sedikit nasinya rice bowl ya. Resepnya kita menggunakan dari pendahulu dan combine dengan test out dari China. Tes China dari kuah-kuahnya, toppingnya, tapi halal. Signature-nya kita itu kuah mala, Mas. Kuah mala itu kita developnya lumayan lama, mungkin bisa sampai 6 bulan. 6 bulan ya kita coba-coba setiap 1 minggu sampai ketemu rasanya yang pas. Dan kita sampai survei ke Cina langsung untuk cobain rasa dan belajar si bahan bakunya sendiri. Terus kita punya sedikit kendala-kendala gimana caranya ini biar tetap halal, karena ada beberapa bahan atau beberapa produk di Cina kan yang nggak halal. Jadi kita kan harus berpikir gimana caranya rasanya itu tetap sama tapi halal. Saya Muslim. Jadi, intinya ada dua pemuda, di mana dua pemuda ini dia memiliki peran dalam bekerja. Mereka tuh memiliki tugasnya masing-masing dan mereka itu jualannya mie Cina. Selain jualan mie Cina, mereka juga ada jualan dimsum dan makanan Cina lainnya. Konsep dari makanan yang mereka bikin, terutama mie Cina, konsepnya itu meniru makanan atau rasa Cina, dilihat dari toppingnya, terus rasanya, tetapi halal. Mereka itu sampai survei ke Cina untuk cicip rasa dan juga belajar untuk mengetahui bahan bakunya. Kendala mereka itu di bahan-bahannya. Untuk meniru konsep Cina ini kan bahannya itu harus dilihat dari konsep Cina juga. Kadang bahannya itu tidak halal, jadi mereka itu harus berpikir bagaimana rasanya itu, terus toppingnya itu sama seperti Cina tetapi halal. Dan mereka berdua itu ternyata Muslim, dan juga dia hobinya itu sama-sama suka memasak. Terus kita ada juga dimsum. Minumannya kita nggak ada yang produksi. Kebetulan produk kita cuma kemasan. Kita ngurangin operasional biar kita kan pasti punya hitungan operasional. Kalau kita tambah karyawan untuk bikin produksi atau kita tambah bahan untuk produksi hanya untuk minuman terlalu besar. Jadi ya mungkin nanti kalau omsetnya naik kita tambahin produk minuman yang produksi. Ini baru Mas? Baru 1 tahun. Yang di Jalan Blitar yang utama. Semua kita produksi sendiri. Dari mie, kuah, saus, bumbu. Warehouse-nya ada di Jalan Blitar. Kita semuanya produksi. Kita nggak ada beli bahan yang sudah jadi. Mie kita produksi dari tepung. Terus dimsum kita produksi dari tepung juga. Semua kita roll sendiri, kita cetak sendiri, kita steam sendiri, langsung kita suplai ke setiap cabang kita. Nah, dari mereka jelaskan tadi bahwa semua makanan yang semua makanan dari bisnisnya ini semuanya itu produksi buat sendiri, tetapi
Jika omsetnya naik, mereka mau produksi minuman juga. Kalau saya sih dari branding aja ya, maksudnya dari produknya sendiri sih kita nggak pernah bawa kalau produk ini produk makanan Mala atau apa. Dari segi brandingnya sih kayak saya langsung ke lifestyle ya, gaya hidup ya, gaya hidupnya anak-anak muda biasa makan mie. Nah kita buatin produk mie, ya alhamdulillah juga bisa diterima sama anak-anak muda di Malang. Udah ini kita selalu harus update ya, apa yang lagi mereka inginkan, apa yang lagi pasar inginkan, apa yang lagi orang-orang inginkan, kita selalu update, kita selalu berteman, kita selalu banyak nongkrong, kita selalu banyak sharing sama teman-teman yang lain, biar lebih banyak lagi referensi. Kita harus terus up to date tentang desain, tentang operasional, hospitality, produk, dan keinginan pasar. Kita mungkin hubungi, terus kita komunikasi, harganya cocok untuk modal awal yang kita siapkan, terus kita aplikasikan, langsung kita nyari inspirasi paling mas untuk desain-desain interior atau enggak layout dan penempatan-penempatan lainnya. Dari produk, dari operasional, dari finance, semua saling mendukung. Jadi nggak bisa ada timpang tindih di dalam job desk. Mental itu terbentuk waktu terjun pertama kali masuk ke dapur. Karena di dapur tuh banyak orang pikir cuma masak doang. Ternyata di balik itu tidak semudah itu. Tentara, attitude, disiplin, sama contoh kayak ya hal-hal kecil lah. Pokoknya hal kecil tuh yang bisa bikin sesuatu yang merubah semuanya. Makanya kita tuh menjadi hal-hal kecil seperti itu mas. Lebih ke mental sih, kita dilatih di mentalnya ini. Di gojlok awal tuh masuk pasti mentalnya dulu. Kalau berjalan dengan baik, pasti kita harus stick together timnya ya mas ya. Pertama komunikasi, leadership ke sesama karyawan. Terus kita tiap bulan pasti melakukan R&D menu-menu baru, sama minimal diterapkan hal sepele dengan contoh disiplin waktu. Itu sangat berpengaruh. Dulu dua pemuda ini dia itu jualan bir sebelum mereka bisnis ke mie Cina halal. Tetapi mereka sudah hijrah dari jualan bir dan beralih ke jualan bisnis mie Cina. Mereka mengingat mereka juga ingin mengembangkan fashion yang mereka miliki, yaitu mereka sama-sama suka memasak. Walaupun bisnis mereka itu memasak, yaitu buat mie Cina, tetapi mereka juga kadang harus kuat mental. Mereka harus selalu mengikuti dan update apa yang anak muda inginkan, seperti melihat dari desain tempatnya yang anak muda inginkan. Lalu mereka juga selalu sharing dengan temannya dan juga teliti dengan produk dan pemasaran. Mereka juga itu saling mendukung tiap jobs. Terus itu tiap bulan itu mereka selalu ada menu-menu baru karena mereka selalu update. Mereka berdua juga disiplin. Terpikir mungkin saat mulai sedikit dewasa, mungkin SMP, SMA, saya terpikir untuk masak gitu. Akhirnya saya mendalami masak itu sendiri karena dari keluarga juga nggak ada basic masak gitu. Tidak ada resisten kan terhadap keluarga? Pasti ada lah ya. Cuman kan kita laki-laki ya berkomitmen kali ya. Apa yang kita udah keluarin omongannya, ya kita harus lakuin dengan baik dan tunjukin paling baik. Jadi ini kita tarik ulur ke saya waktu kecil ya mas ya. Dulu waktu saya kecil, pokoknya kelas 3 SD deh kalau nggak salah saya. Terus sering ditinggal sama orang tua, keluar kota lah. Terus di rumah cuma ada berdua. Nah di situ saya pengen mencoba-coba lah masak. Ternyata dapat feel-nya nih awal-awal di kayak masakin kayak contoh hal kecil kayak buat sayur tahu gitu mas. Itu masih kecil kayak gimana caranya ya. Terus waktu itu belum ada YouTube zaman sekarang. Itu baca buku, saya mencoba-coba dari buku itu. Ternyata ya enak kata saya. Tapi kan ada saya ternyata mereka pun sangat menyukai masakan saya. Dari situ mulai interest nih sama dunia masak seperti itu mas. Saling bersilih paham itu pastilah, saling berbeda paham itu
pasti. Cuman balik lagi kita ke komunikasi. Kalau kita komunikasinya lancar dan tujuannya, visi dan misinya sama, nggak ada lah namanya silih paham. Pasti bisa diselesaikan setiap perbedaan pendapat itu sendiri. Biasanya aku tuh tipe orang yang kayak misalnya miskomunikasi nih, aku samperin dan hari pun harus diselesaikan. Tipsnya sih sering-sering briefing mas, sering brief, saling menuduh biar nggak ada juga miskomunikasi. Jadi kita sering briefing, kita sering duduk bareng, kita sering berpikir untuk kedepannya gimana dan masalah apa yang terjadi. Jadi kita bisa memecahkan masalah itu semua. Jadi opa itu adalah mertua saya mas. Mertua saya ini udah opa-opa, jadi menurut saya ikonnya ini cukup baik dan cukup menjual untuk satu brand gitu. Jadi kita kasih nama Opa Noodle Bar. Latar belakang bisnis sih ada ya. Keluarga saya kebetulan di bisnis juga, tapi di bidang minyak sama gas. Jadi saya coba pelajari dari hal itu. Mungkin karena masukan dari orang tua saya, bisnis itu harus komitmen, bisnis itu harus cerdik, bisnis itu harus konsisten, dan bisnis itu harus dijalani perlahan-perlahan. Ya mungkin masukan-masukan orang tua saya yang buat saya bisa jadi pembisnis atau mencoba bisnis. Kenapa Opa? Karena dia mengingat mertuanya dan diberi nama Opa, dan mertuanya juga sudah tua. Lalu kita juga dalam berbisnis harus berkomitmen, berdisiplin, dan juga bertanggung jawab. Hobi kita lakuin semua, tapi tetap seimbang. Kita harus lebih banyak explore mas dunia ini, dalam hal dunia F&B ya, buat pesan-pesan buat anak muda. Jadi jangan cuma lihat dari medsos doang, tapi harus datang, cobain semua yang menarik. Kadang di dunia medsos itu tidak nyata dengan dunia asli. Mereka dua pemuda ini dia selalu sharing sama senior-senior untuk menambah wawasan mereka tentang dunia bisnis. Lalu mereka juga banyak explore tidak hanya di explore melalui media sosial, tetapi mereka harus mencicipi masakannya dan juga mendatangi lokasinya. Dari video yang sudah saya tonton, saya terinspirasi untuk berjualan makanan karena saya juga suka memasak, dan jualan makanan yang saya bikin itu saya buat agar orang baik anak muda maupun yang tua tertarik dengan makanan yang saya jual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.